Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Hadirin ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Manakala kita senantiasa istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, maka Allah akan mencatat kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling takwa di antaramu. Hadirin ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah, Al-Quran banyak menyebut orang-orang yang beruntung. Banyak cara untuk meraih keberuntungan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan, carilah wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan karunia Allah. Wabtagu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kamu sekalian di jalannya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu sekalian termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita bagi orang-orang yang ingin beruntung. Untung di dunia, untung di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Itulah yang menjadi ciri khas dari orang-orang yang beriman.
Orang yang beriman tidak ingin hanya untung di dunia saja, tapi juga ingin untung di akhirat. Tidak ingin bahagia di dunia saja, tapi juga ingin bahagia di akhirat. Ingin selamat dunia, selamat akhirat. Itulah orang yang beriman, yang banyak dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain. Bedanya dengan orang-orang kafir. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setidak-tidaknya dalam ayat ini, kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, 4 hal yang harus kita pelihara, kita jaga, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita beriman kepada Allah. Komitmen keimanan kita kepada Allah kita jaga sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah adalah menjadi prinsip kita, bahwa kita sejak kita dilahirkan, kita dikenalkan dengan kalimat-kalimat tauhid. Orang tua kita atau mungkin kakek kita, mungkin saudara kita, ketika kita lahir diazanin telinga sebelah kanannya, diikomatin telinga sebelah kirinya. Itu bukan sekedar azan, dan bukan adzan untuk memanggil menyuruh orang sholat, tetapi untuk mengenalkan nama Allah, kalimat tauhid, sehingga yang pertama didengar oleh hamba Allah yang baru lahir itu kalimah la ilaha illallah. Karena dari seluruh panca indera yang Allah anugerahkan kepada manusia, yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran, hadirin. Sebelum matanya melihat, sebelum lisannya bisa berbicara, yang pertama berfungsi adalah pendengaran. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita bacakan kalimat azan. Begitu juga ketika kita akan mengakhiri akhir hayat kita, menjelang sakaratul maut, ketika kita mau wafat, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Sehingga di awal kita perdengarkan kalimat tauhid, di akhir hayat pun kalimat tauhid yang kita bawa. Karena adalah juga sebaliknya seperti tadi, bahwa seluruh panca indera yang terakhir masih berfungsi adalah telinga, hadirin. Ketika seseorang menjelang sebelum maut sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah berbaring, tapi telinganya masih mendengar. Itu yang pertama, kita jaga iman kita. Karena keimanan adalah merupakan modal dasar kita untuk kita mendapatkan berbagai macam apresiasi, fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Berapapun kita banyak amal soleh kita, amal kebaikan kita, kalau tidak didasari dengan keimanan, maka menjadi sia-sialah amal perbuatan itu. Yang kedua, hadirin jamaah, ittaqullah. Kita bertakwa kepada Allah. Udah bosan kita mendengar kata-kata takwa. Takwa lagi, takwa lagi. Tapi kenapa Rasulullah SAW bahkan kepada kita mengajarkan, para ulama fikih sepakat, khotib Jumat kalau dia tidak berpesan mengajak orang bertakwa, gak sempurna sholat Jumat. Bahkan dia mengatakan gak sah sholatnya. Menjadi bagian daripada rukun sholat khutbah Jumat adalah mengajak orang bertakwa. Betapa pentingnya takwa ini, hadirin jamaah. Apa sih sebenarnya? Banyak sekali orang yang mengatakan, memberikan pengertian, definisi, kriteria dan lain sebagainya. Namun di sini saya ingin menyampaikan satu yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib tentang orang yang takwa ini siapa. Beliau mengatakan harus paling tidak ada 5 hal orang itu bisa dikatakan bertakwa. Yang pertama kata beliau, al khaufu minal jalil. Orang bertakwa itu takut kepada Allah.
Walam yahsha illallah. Dan kepada yang lain tidak takut. Tidak ada rasa kekhawatiran terhadap hal yang lain. Tapi dia hanya takut kepada Allah. Takut kalau dia berbuat dosa kepada Allah. Takut kalau dia berbuat maksiat kepada Allah. Takut kalau dia nanti akan dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut dia. Sehingga karena rasa ketakutannya kepada Allah itu membuat dampak-dampak yang positif pada dirinya. Membuat pribadinya memiliki integritas yang tinggi. Dia jujur, dia disiplin. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Ucapannya dia selalu pelihara. Kenapa yakin? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Gak ada ucapan seseorang tuh yang terlepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Dia yakin tidak ada satu pekerjaan sembunyi ataupun terang-terangan yang terlepas dari kamera ilahiyah, dari sorotan kamera Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin betapa luar biasanya dampak dari seseorang yang takut kepada Allah. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ketakutannya kepada Allah yang luar biasa, sampai Allah angkat derajatnya menjadi seorang yang sangat mulia, menjadi seorang nabi, menjadi seorang raja, menjadi seorang panutan, berawal dari ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diajak maksiat oleh Siti Zulaikha. Hadirin jamaah. Kemudian yang kedua, kata Imam Ali, orang bertakwa itu adalah wasukru alal jazil. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Apa yang ada di bumi ini, sebagian besar itu untuk kita manusia, hadirin. Di daratan, di lautan, di gunung-gunung, di perut bumi untuk manusia. Betapa karunia Allah diberikan kepada kita tidak terhitung. Dan kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun sayang, kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang mau bersyukur. Tanda syukur ditampakkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Bagaimana ketika Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak kakinya karena banyak kelamaan berdiri ketika melakukan sholat sunnah. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah menjadi ahli surga, sudah dapat jaminan surga, sudah masuk, tapi kenapa saya begitunya kok ibadahnya, sholatnya? Kata Rasulullah, Aisyah, apakah engkau tidak mau aku dikatakan sebagai abdan syakuro, hamba yang bersyukur, hadirin. Kemudian yang ketiga, wasabdu alal qalil, sabar terhadap berbagai ujian. Kehidupan ini adalah ujian. Setiap kita langkah selalu ada ujian. Ujian itu ada di mana-mana. Namun ujian itu adalah bukan tanda Allah benci kepada kita. Ujian itu bukan tanda Allah murka kepada kita, tapi tanda Allah sayang kepada kita. Allah ingin hambaku ini nanti pulangnya tanpa dosa sehingga dikasih penyakit, dikasih ujian. Allah ingin mengangkat derajat hambaku ini, Allah kasih dulu ujian, cobaan. Maka sabar ini adalah menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah. Kemudian yang keempat adalah wal amalu bitanzil. Beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Jadi kadang-kadang seseorang itu tidak bisa membedakan mana ibadah, mana budaya, mana dosa. Hadirin jamaah, ibadah itu tentu ada rukunnya, rukun ibadah. Ya, rukun ibadah. Ada perintahnya dari Allah, ada dasar hukumnya, ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ibadah. Lillah, billah, billah. Nah, kita sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Dan yang terakhir, wal istidadu liyaumir rohil. Dia disibukkan untuk membekali dirinya
ketika akan balik ke kampung akhirat. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani